Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda terkasih, tersayang, tersoleh dan soleha. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, berjumpa kembali dengan Ibu Nurfitasari dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari bab 2, yaitu tentang demokrasi. Sebelum belajar, silakan Ananda menyiapkan alat tulis dan perlengkapan bukunya ya. Ayo kita mulai belajar. Sistem dan dinamika demokrasi Pancasila di Indonesia. Hakikat demokrasi. Adapun kompetensi dasarnya yaitu mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan indikatornya yaitu siswa mampu menjelaskan makna, bentuk, unsur, ciri, prinsip, sistem, dan dinamika demokrasi Pancasila. Coba Ananda perhatikan gambar ini. Pernahkah Ananda melakukannya? Bertanya dan berpendapat adalah hak peserta didik. Bertanya, mempersilahkan orang lain berpendapat, menghargai pendapat teman adalah contoh perwujudan demokrasi di lingkungan sekolah. Untuk lebih mudah memahami tentang demokrasi, marilah kita belajar tentang hakikat demokrasi. Demokrasi diperkirakan muncul pada abad ke-6 sampai 3 sebelum Masehi di negara Athena, Yunani, di bawah kekuasaan Raja Solon dengan menerapkan demokrasi langsung. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan. Jadi demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Menurut KBBI, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Gambar siapakah ini? Yap, benar. Bapak Abraham Lincoln, yaitu Presiden ke-16 Amerika Serikat. Dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan termasuk aktivitas politik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Pendeknya, demokrasi adalah pelembagaan dari kebebasan. Artinya, kebebasan yang dimiliki rakyat diatur dan diarahkan oleh sebuah lembaga kekuasaan yang sumber kekuasaannya berasal dari rakyat dan dijalankan sendiri oleh rakyat. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, penentu keputusan dan pengontrol pelaksanaan pemerintahan. Info kewarganegaraan. Penerapan demokrasi di negara kita didasari oleh sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dijiwai oleh sila 1, 2, 3, dan 5. Bentuk-bentuk demokrasi. Berdasarkan titik berat perhatiannya dibagi menjadi 3. Demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan atau campuran. 1. Demokrasi formal atau disebut juga demokrasi liberal, yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Dalam demokrasi formal, semua orang dipandang mempunyai derajat dan hak yang sama. Artinya, demokrasi formal menerapkan asas persaingan bebas. Demokrasi formal dianut oleh negara-negara Eropa atau Barat. 2. Demokrasi material, yaitu demokrasi yang menitik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan bahkan kadang-kadang dihilangkan. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis, berarti kebalikan dari demokrasi formal. 3. Demokrasi gabungan, yaitu demokrasi yang menggabungkan kebaikan serta membuang keburukan demokrasi formal dan demokrasi material. Persamaan derajat dan hak setiap orang diakui, tetapi seluruh aktivitas rakyat dibatasi demi kesejahteraan. Berdasarkan ideologi dibagi menjadi 2. 1. Demokrasi rakyat, 2. Demokrasi konstitusional. Demokrasi rakyat,
yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada kepemilikan pribadi tanpa ada penindasan serta paksaan. Akan tetapi, untuk mencapai masyarakat tersebut, apabila diperlukan dapat dilakukan secara paksa dan kekerasan. 2. Demokrasi konstitusional, yaitu gagasan bahwa pemerintah yang demokratis merupakan pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negara. Pembatasan-pembatasan kekuasaan tersebut terdapat dalam konstitusi. Dan bentuk yang terakhir yaitu berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat dibagi menjadi 3. 1. Demokrasi langsung, 2. Demokrasi perwakilan, 3. Demokrasi perwakilan sistem referendum. 1. Demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. 2. Demokrasi perwakilan. Penerapan demokrasi perwakilan berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan biasanya dilaksanakan melalui pemilu. 3. Demokrasi perwakilan sistem referendum, yaitu gabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakil mereka untuk duduk dalam lembaga perwakilan, tapi lembaga perwakilan tersebut dikontrol dan dipengaruhi oleh rakyat dengan sistem referendum atau pemungutan suara dan inisiatif rakyat. Terdapat 2 macam referendum, yaitu referendum obligator atau wajib dan referendum fakultatif atau tidak wajib. Referendum obligator adalah referendum yang harus dilaksanakan guna meminta persetujuan rakyat atas berlakunya suatu undang-undang yang didasarkan atas pengambilan suara terbanyak. Sedangkan referendum fakultatif adalah referendum yang tidak wajib dilaksanakan jika ada rakyat yang tidak setuju atas berlakunya suatu undang-undang setelah undang-undang tersebut dibuat. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip demokrasi. Demokrasi sebagai sistem politik yang saat ini dianut oleh sebagian besar negara di dunia tentu saja memiliki prinsip yang berbeda dengan sistem yang lain. Menurut Henry B. Mayo, ada 6 prinsip demokrasi. A. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. B. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. C. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. D. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. E. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. F. Menjamin tegaknya keadilan. Menurut Al-Moody, suatu negara dapat disebut berbudaya demokrasi apabila memiliki soko atau pilar guru demokrasi, yaitu sebagai berikut. A. Kedaulatan rakyat. B. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. C. Kekuasaan mayoritas. D. Hak-hak minoritas. E. Jaminan HAM. F. Pemilihan yang bebas dan jujur. G. Persamaan di depan hukum. H. Proses hukum yang wajar. I. Pembatasan pemerintahan secara konstitusional. J. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. K. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Demokrasi yang dipakai di Indonesia adalah demokrasi Pancasila, yang memiliki nilai lebih jika dibandingkan dengan demokrasi di negara lain. Apa nilai lebihnya? Yaitu persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia, keseimbangan antara hak dan kewajiban, pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain, mewujudkan rasa keadilan sosial, pengambilan putusan dengan musyawarah mufakat, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan, menjunjung tinggi tujuan nasional. Ciri-ciri demokrasi. Adanya keterlibatan warga negara dalam pengambilan putusan politik baik langsung maupun tidak langsung, adanya pengakuan penghargaan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat, adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang, adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum, adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Selain itu, adanya media massa yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah, adanya pemilu untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat, adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat,
adanya pengakuan terhadap perbedaan keragaman, suku, agama, golongan, dan lain sebagainya. Unsur-unsur penegak demokrasi. Unsur penegak demokrasi ada 3. Yang pertama, negara hukum. Negara hukum berarti negara memiliki kewajiban melindungi seluruh warga negaranya menggunakan lembaga peradilan yang bebas dan tidak berpihak pada satu kubu. 2. Civil society atau masyarakat madani sangat berperan penting dalam tegaknya demokrasi. Kuncinya adalah toleransi yang dianggap mampu membuka pintu-pintu keragaman, merubah egoisme menjadi satu kesatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir yaitu infrastruktur politik, terdiri atas partai politik, kelompok gerakan, kelompok penekan, atau kelompok kepentingan. Ketiga aspek tersebut menjadi unsur penting dalam penegakan demokrasi di suatu negara, khususnya di Indonesia. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, hendaknya kita turut berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Demikianlah pelajaran hari ini tentang hakikat demokrasi. Bagaimana penjelasannya Ananda? Sudah cukup mengerti atau belum? Kalau ada yang masih bingung atau yang kurang jelas, silakan tulis di komentar ya. Selalu jaga kesehatan and stay at home. Terima kasih Ananda. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.